Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati udara segar pagi hari ini. Bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan saat kita tidur semalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Beri kami hikmat dan pengertian untuk mengerti dan menangkap setiap pesan-pesan-Mu pagi ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Tegurlah Dia. Diambil dari Matius 18 ayat 15-20. Beginilah firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sering menerima teguran? Mungkin dari teman atau sahabat kita, atau bisa jadi dari atasan kita sendiri. Rasanya setiap kita gak akan ada yang pernah happy jika kita menerima teguran tersebut. Terkadang teguran yang kita terima rasanya seperti beban yang berat yang harus kita pikul. Banyak orang membutuhkan waktu berhari-hari untuk bisa menerima teguran tersebut. Ada juga yang sampai gak bisa tidur mendengar teguran yang keras. Saya pernah punya pengalaman ditegur oleh atasan saya di depan anak-anak buah saya. Dengan kata-kata yang menyakitkan, rasanya gak pantas menegur keras di depan anak-anak buah saya. Saya jadi malu dan kehilangan harga diri juga. Memang kadang ada orang yang menegur tidak melihat situasi. Apakah kita sedang santai atau sedang sibuk, kadang menegurnya pun di depan banyak orang juga membuat kita jadi malu. Tetapi pada prinsipnya kita harus belajar untuk menegur dengan kata-kata yang baik. Kita juga harus lihat situasi dan juga perlu waktu yang tepat untuk menegur orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajari kita bagaimana cara menegur. Di ayat 15 dikatakan demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Inilah prinsip firman Tuhan untuk kita menegur seseorang, yaitu ditegur di bawah 4 mata terlebih dahulu. Itu artinya tidak ada orang lain yang mendengarnya. Menegur menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan apabila teman kita melakukan dosa. Menegur adalah sesuatu kepedulian terhadap orang yang kita cintai. Memang ada resikonya, kita akan dianggap musuh oleh orang tersebut atau dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi orang lain. Tetapi janganlah takut. Yang kita lakukan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Pastilah Tuhan setuju dan sepakat dengan apa yang kita lakukan. Berdoalah sebelum menegurnya agar diberi kuasa dan diberi perkataan yang penuh hikmat, hingga setiap kata-kata kita bisa diterima dengan baik dan bisa membawa mereka ke dalam pertobatan. Bila responnya sebaliknya, orang yang kita tegur justru memusuhi kita, maka kita tidak bisa memusuhi balik orang tersebut. Tetapi carilah partner untuk berdoa agar kita bisa memenangkan dia kembali. Ingat di ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Nah, cari partner untuk berdoa, biar Tuhan yang melembutkan hatinya dan mengembalikan kesadarannya untuk tidak kompromi dengan dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau belajar untuk menegur sesuai kehendak-Mu Tuhan. Menegur orang-orang yang kami cintai,
orang-orang yang terdekat kami yang kompromi dengan dosa. Beri kami keberanian, hikmat, dan juga penyertaan di dalam kata-kata, agar apa yang kami lakukan, menegur, bisa diterima dengan baik dan membawa pertobatan. Pagi hari ini kami tak lupa juga memohon berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat secara rohani kami terima semua. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.